Halo cuy, jadi sekarang gua nyapit tomat dan kebetulan di kebun yang ini itu nggak pakai tunas, pakai tunasnya tunas utama. Dan gua akan nunjukin bagaimana cara untuk mencapitnya, oke? Tapi sebelum itu kalian ingat di video-video sebelumnya pas gua pasang jaring ketika sudah dicantelin itu ke atas, jangan lupa bawahnya itu pakai apa ya, kabel tis ripet lah, gua nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa ini cuy. Jadi setiap satu dipasang ripet, satu enggak, satu pasang ripet, satu enggak, kayak gitu cuy. Kenapa? Itu berfungsi banget karena kalau misalkan ini enggak kencang terus atas enggak dicantelin ke bambunya ke sana, itu nanti tomat akan begini cuy, nih begini, ini akan apa, kayak nyamping gitu loh. Nanti ini makin kesini kayak gini cuy, posisinya nih akan begini gini nih. Kayak gitu cuy. Jadi harus dipasang ripet. Nah, kebetulan bos gua ini nggak pakai tunas. Tuh, tunasnya diambil. Ini pakai tunas utama. Sebenarnya terserah kalian mau pakai satu tunas, pakai dua tunas, pakai tiga tunas, itu terserah kalian. Cuman kalau pakai satu tunas itu resiko patahnya itu nggak ada gantinya. Kalau si tunasnya patah, si tunas ini patah, itu resikonya nggak ada gantinya di bawahnya, kayak gitu cuy. Jadi mesti benar-benar hati-hati pas ketika nyapit, kayak gini cuy. Beda lagi nih, kayak gini ya. Kalau ini patah tak, udah ini hilang, nggak ada tunas lagi soalnya di bawahnya. Tapi kalau misalkan ada dua tunas, ini patah, seenggaknya ada satu tunas di sini untuk ngegantiinnya, kayak gitu cuy. Tapi terserah kalian sih. Kalian mau pakai satu tunas, dua tunas, terserah kalian. Tapi gua saranin pakai dua tunas aja ya. Kalau misalkan bagi yang pemula itu pakai dua tunas aja, kayak gitu cuy. Toh juga nggak apa-apa pakai dua tunas juga nggak apa-apa, pakai satu tunas nggak apa-apa, pakai dua tunas nggak apa-apa. Tapi untuk pemula usahain pakai dua tunas. Nah, kalau misalkan kalian nyapit pakai jaring, nyapit pakai jaring nih, kalau misalkan deket dengan si bambu ini, usahain ke belakang bambu cuy, kayak gini nih ke belakang bambunya kayak gini. Kenapa ke belakang bambu? Bentar cuy, gue capit dulu. Nah, kayak gini, di belakang bambunya, jangan di depan bambunya. Kalau di depan bambu, nanti posisinya akan begini cuy. Nih, gua contohin ya. Nah, di depan bambu, kayak gini nih. Misalkan kayak gini nih. Ini nanti tomat tuh makin gede, makin kesini, makin ngembang lagi cuy. Kayak ini nanti ketarik keluar. Nanti pokoknya jelek lah hasilnya, jelek. Nah, terus kalau misalkan kalian nyapitnya di jaring kayak gini. Misalkan si jaring itu, bentar. Misalkan tomat ada di sini ya, di sini. Pas di garisan ini nih. Ini kedepanin cuy, kedepanin ke sini. Nyapitnya di depan di sini. Nah, di sini nih. Jadi ada ruang lumayan banyak kalau di depan sini tuh. Hati-hati sama bunganya cuy. Ada ruang banyak tuh, bisa di sini. Kalau misalkan maksain buat di sini, tadi kan di sini nih si tomatnya tuh di jalur ini kan. Maksain misalkan mau nyapit di sini, nanti mentok ke sini, dipaksain dibengkokin, itu patah cuy. Kayak gitu cuy. Misalkan nih. Nih, ini kan di tengah-tengah nih. Tengah-tengah nih. Tapi deket bambu, nggak apa-apa cuy. Kesiniin aja cuy, ke belakangin aja cuy. Ke belakangin terus capit. Karena ada space lumayan banyak di depannya. Oh, kayak gini nih.
Ini kan deket ini nih, deket sini tuh, deket banget sini. Kalau misalkan ini dipaksain misalkan, alah bacot lah, banyak omong kayak gitu misalkan, ya terserah nih gini kan. Terus dibengkokin, itu ini patah cuy, bener patah cuy, bahaya cuy. Apalagi nggak pakai tunas, nggak tunas 2, bahaya cuy. Lebih baik pergi ke depannya, ngasih jarak, kan di depannya ada space tuh, kotak banyak tuh, ya kan. Capitnya di depannya, tas tuh, kayak gitu cuy. Mau pokoknya kalau di tengah sini, sekiranya kalian nggak pede buat untuk maksain di sini, itu nggak apa-apa, kesiniin aja, ke belakang sini lewatin. Soalnya ini tunasnya 1 cuy, hati-hati dengan tunas 1, dan hati-hati kalau misalkan dengan tomatnya kayak gini nih. Ini kan masih ada bambu nih sama tomatnya nih. Ini awas kegores cuy, kegores si tomatnya. Karena kalau misalkan dari kecil udah luka, itu sampai gede juga akan terluka cuy si tomatnya. Nanti jelek lah, nanti lo yang diomelin, gua nanti yang diomelin. Capit tes. Nah gitu cuy. Dan jangan lupa kalau misalkan satu baris ke sana, sampingnya juga ke sana. Misalkan ini ke sini kan. Nah, di sampingnya ini satu baris ini jangan ke sana juga. Dan tabrakan. Kalau tabrakan repot. Mendingan dibikin muter. Jadi ini ke sini. Nah, di si yang sebelah sana ke sini. Jadi kayak muter gitu loh kalau udah gede tuh. Kayak gitu, cuy. Nanti gua akan bahas tentang kenapa ini ada pakai ijo-ijo begini, jaring begini. Nanti gua bahas. Gua mau lanjutin kerja gua dulu, oke cuy. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Yang mau tanya-tanya boleh, nanti gue jelasin. Oh iya cuy, gue lupa. Kalau misalkan kan tadi gue bilang patah ya. Terus pasti lo pikir patah mah gampang lah, tinggal diganti aja. Nggak gitu cuy. Kalau lo misalkan udah segede gini, udah tumbuh segini, daunnya udah rimbun. Terus yang patah lo diganti dengan baru, dengan bibit yang baru segini. Itu kebanting cuy, kebanting. Pasti si yang kecil ini tuh kebanting gedenya sama yang ini, karena nanti akan ketutupan cuy. Dia nggak bisa banyak menyerap cahaya matahari. Asik, cahaya matahari, gila kan, sinar matahari nantinya pokoknya nggak bakalan kekejar cuy. Jadi usahain kalau pakai satu tunas itu bener-bener hati-hati cuy, jangan sampai patah, karena repot kalau misalkan nanti diganti dengan yang baru misalkan gitu. Nanti ini daunnya tuh rimbun akan menutupi si tomat yang baru itu. Pokoknya nggak kekejar lah istilahnya kayak gitu sih. Jadi usahain banget, hati-hati kalau mencapit. Oke, jadi mungkin segitu aja.